Baik pemirsa, ini merupakan desain rumah yang direquest oleh Bapak Dede Hidayat dari Kabupaten Kuningan. Di rumah ini lahannya itu ke samping 7,5 meter dan juga ke belakang 14 meter dari bahan bangunan, kemudian dari badan bangunan maksudnya, kemudian dari badan bangunan menuju sampai ke depan teras itu 3 meter. Kemudian terasnya itu saya buat ke samping 4,5 meter. Jadi teras ini pun lumayan besar. Karena kali ini saya tidak mendesain kontrakan, melainkan saya mendesain sebuah bangunan rumah. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, kemudian dapur, tempat cucian, dan tangga. Yang dialihkan di lantai 2 atau yang di dak ini pada bagian dapur, lahan yang berbentuk segitiga sama sisi ini difungsikan untuk rumah bagian belakang. Dan di samping kanan terdapat pintu yang langsung menuju ke madrasah dan juga ada sebuah jendela. Baik Pak, sekarang sudut pandang ada di posisi tepat di depan rumah yang rencananya akan dibangun oleh Pak Hidayat, yang di sekitar area ini merupakan lingkungannya atau sekitarnya ini masih banyak perkebunan. Jadi rumah ini pemandangannya begitu asri. Jadi saya memadukan dengan warna dan juga motif-motif alam, namun tetap rapih dan juga tetap elegan ya. Jadi pada biasanya di ruang depan ini, di kanan kiri itu jendela. Ini biasanya ini digunakan untuk sebuah jendela yang berada di kamar. Namun di kali ini jendela di kanan kiri ini yang warna putih, ini kirinya, ini jendela ini bukan kamar, melainkan kamar mandi yang berada di dalam kamar. Ini luar biasa. Jadi hal yang biasa ini dirubah menjadi masuk ke dalam fungsi. Dari luar ini nampak kamar tidur, melainkan dari dalam itu sebetulnya adalah jendela kamar mandi yang ada di dalam kamar. Ini teras yang saya sebutkan tadi, ke sampingnya 4,5 meter dan juga langsung ketemu kamar mandi. Depan kamar itu ada 1,5 meter ke sampingnya, dan agak masuk ke dalam itu 1 meter ke belakangnya. Jadi teras ini dari depan sampai mentok pintu adalah berukuran 3 meter. Oke, sekarang kita mulai masuk. Kita lihat dulu atapnya. Kalau ini video ini tanpa atap ya. Yang ada atapnya tadi durasi 1-2 menit. Ini 2 menit sampai sekarang ini kita tidak bisa melihat atap karena
memang dalam sudut pandang supaya kita bisa melihat lebih banyak di dalamnya. Baik, sepertinya kita harus masuk. Nah, ketika kita masuk, ini kita langsung masuk ke dalam dinding 1 meter. Yang di kanan kirinya itu adalah sebuah kamar. Kemudian kita masuk ke ruang tamu dan atau ruang keluarga ada di sini. Ya. Ini ruang tamu dan bisa juga disebut ruang keluarga. Jadi begitu masuk ada di kanan dan kiri ada kamar. Jalan ini cuma 1 meter. Di sini ada ruang keluarga atau ruang tamu. Dan pintu inilah yang digadang-gadang langsung nembus ke madrasah atau madrosah. Dan untuk memanfaatkan ruang di atas kamar ada semacam namanya apa sih ya? Rooftop atau dijadikan ruangan. Jadi kamar ini tinggi dinding kamar ini hanya 2,5 meter dan ruangan di atas kamar ini 2,5 meter. Barangkali ada yang mau dirubah, boleh. Jadi di atas kamar itu ada ruangan lagi untuk memanfaatkan sisa jarak antara kamar dan atap rumah. Seperti ini. Nanti tinggal dibuatkan tangga ya. Wah, lupa saya belum bikin tangga. Nanti deh set tambahan durasi di akhir, nanti di sini ada tangganya di pojok sini. Ya tangga mini lah. Nah, sekarang kita lihat kamar itu masing-masing itu kamarnya 3 kali 3 meter setiap kamar. Nah, kamar kiri atau kamar kanan masing-masing 3 meter. Ini kita masuk ke kamar mandi. Ini kamar mandi yang jendelanya ada di depan rumah ya. Jendelanya ke depan rumah. Ini kamar mandinya. Kamar mandi di dalam kamar. Satunya pun sama. Ini pun kamar mandinya di dalam kamar. Yang jendelanya langsung terhubung ke rumah bagian depan. Ini dia tampak depan. Dinding ini ketinggiannya mencapai 4,5 boleh, 5 meter boleh, atau 4 meter atau 5 meter. Jadi nanti dikondisikan tergantung pada kekuatan fondasi. Baik, setelah kita melihat kamar mandi yang ada di dalam kamar depan dan juga ruang keluarga atau ruang tamu pun, kita tadi habis melihat ruangan yang di atas kamar atau di bawah atap. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian rumah bagian belakang. Ini pintunya. Ya, ini boleh pakai kusen seperti ini ataupun hanya bolong saja 80 cm boleh. Yang ini talahan yang bagian belakang ini berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga ini begitu masuk dari pintu, kita langsung melihat tangga dan kamar mandi yang lebih besar, ukuran kisaran diameter 2 meter kali 2 meter, cuman hanya bentuknya segitiga, jadi diameternya saja 2 meter,
tapi ini bentuknya segitiga. Kemudian di sebelah kanan ada dapur yang cukup lumayan luas. Ada keramik atau lantai yang berbeda itu 2 meter kali 2 meter. Atau bisa di sebelah sini ditambahin kulkas maupun rak-rak peralatan dapur. Sebelah sini juga bisa, masih ada. Bisa penambahan meja atau kitchen kabinet, kitchen kabinet, kitchen meja. Kemudian tepat di bawah tangga ini ada tempat cuci baju maupun cuci ayam maupun cuci ikan skala besar ya. Apabila ada keperluan hajatan, ini bisa nyucinya di sini. Dan ini tangganya. Untuk ukuran cuci-cuci ini kisar 2 meter dikali 1,5 meter. Dan kalau kita naik, di atasnya ini terbuka. Nah, di atas yang berbentuk segitiga ini dicor di dak yang rencananya mau dibuat untuk jemuran pakaian ataupun jemur apapun di sini bisa. Kemudian ini langsung lepas ya begitu naik. Jadi kalau bisa ini nanti dikasih pagar, takutnya ada anak-anak naik. Dan juga pada bagian tangga ini sebaiknya menurut saya dikasih sebuah dinding supaya ketika hujan tidak sawer airnya yang masuk. Ini di bagian yang segitiga ini khususnya dekat tangga ini dikasih dinding, tetap dikasih atap juga supaya tidak sawer atap dan dinding. Kalau yang lain mau di sekitaran tangga, kalau yang sebelah kiri ataupun depan itu tidak usah dikasih atap, tidak apa-apa. Yang penting kan biar hujan, tujuannya hujan itu nggak masuk ke tangga. Kalau air hujan sawer masuk ke tangga, pasti dia juga akan masuk ke ruangan dapur. Untungnya di bawah dapur itu langsung tempat cucian. Kalau airnya pas masuk ke cucian mah enak. Yang dikhawatirkan airnya masuk ke dapur atau ke mesin cuci. Inilah gambaran desain kali ini. Ya, terima kasih saya ucapkan atas kepercayaannya kepada saya dari Pak Dede Hidayat. Semoga semakin berkah, dilancarkan pembangunannya, disehatkan, dipanjangkan usianya. Terima kasih dari saya, Desain Bram Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ruang tamu dan ruang kamar yang dimanfaatkan di bawah atapnya untuk sebuah ruangan. Ini ada tangga kecil. Di sini di bawah tangga itu bisa untuk lemari atau bupet. Nah, ini dia ruangannya. Jadi tinggi kamar itu 2,5 ke